Ya, pemirsa Liga Mahasiswa dan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi menandatangani kerjasama dengan konsep student atlet di dunia pendidikan tinggi Indonesia. Kerjasama ini ditujukan untuk memperkenalkan kompetisi multi-cabang olahraga antara perguruan tinggi yang akan mengikuti standar minimum nilai akademik. Kita sampaikan seperti apa hari ini kita akan melakukan. Dibentuknya kompetisi olahraga multicabang Liga Mahasiswa diharapkan akan membawa warna baru tidak hanya di dunia olahraga tapi juga di dunia pendidikan. Komisaris Eksekutif Liga Mahasiswa Erick Thohir mengatakan, Liga Mahasiswa didirikan dengan konsep yang mencakup 3 hal, yakni olahraga, pendidikan, dan sosial. Karena olahraga merupakan salah satu hal penting dalam pembentukan generasi muda, begitu juga dengan pendidikan. Selain pertumbuhan ekonomi lebih baik juga, tapi pembentukan karakter juga, nasionalisme, ya disiplin itu juga penting. Makanya ini salah satu fundamental atau visi dari Liga Mahasiswa itu ingin membentuk karakter. Dan tentunya apa hubungannya dengan olahraga nasional? Ya kita harapkan juga liga-liga yang kita bangun ini bisa kontribusi juga kepada olahraga nasional supaya KOI, KONI, Menpora ya kan mendapat tambahan atlet. Kedepannya, Liga Mahasiswa atau yang disebut dengan LIMA tidak hanya akan menggelar kompetisi bola basket saja, melainkan juga beberapa cabang olahraga seperti renang, golf, dan bulu tangkis. Gustaf Fabian, Nyoman Sardika, JAK TV. Ya, pemirsa untuk membahas rencana digelarnya Liga Mahasiswa atau LIMA ini, kami telah bersama dengan ada Ketua PP Perbasi. Selamat malam Pak Ginto Abimanyu. Kemudian di sini ada CEO Liga Mahasiswa sendiri, ada Bung Ryan Gozali. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan pemirsa bagi Anda yang mungkin ingin tahu lebih dalam, Anda juga bisa berpartisipasi dalam dialog kami dengan menghubungi di line telepon 0215155111. Mungkin saya mau tanya ke Mas Rian ya, Bung Rian. Bung Rian, bicara mengenai Liga Mahasiswa ini yang keberapa kali diselenggarakan? Sebenarnya Liga Mahasiswa sendiri secara entity itu baru saja dibentuk. Baru Saja dibentuk. Jadi tapi kita sebenarnya itu tepat itu mengabsorb liga-liga yang sudah berjalan di level mahasiswa. Salah satunya adalah dari Liba Manas yang didirikan oleh PP Perbasi. Sekitar tahun 2000 ya Pak ya. 2001. 2001. Iya. Jadi tapi kita tuh berusaha untuk menjadi sebuah institusi yang nanti bisa berdiri secara profesional dan independen untuk mengatur di level mahasiswa. Oke, gitu, untuk tersebut. tahun ini berarti tahun pertama. Kira-kira berapa cabang yang dipertandingkan di Iya. Lima? Jadi kita tahun ini sudah confirm itu ada bola basket di bulan Oktober sampai bulan Desember. Dan bulu tangkis di tahun depan 2013 dari bulan Maret sampai bulan Mei. Oke, nah mungkin saya mau tanya ke Pak Anggito. Pak Anggito ini basket sini kita ada ABL potensinya cukup besar begitu, ternyata masuk ke final juga. Nah sekarang di Liga Mahasiswa ini juga cabang basket dipertandingkan. Dari PP Perbasi sendiri, memang ada satu konsep atau roadmap yang ingin membidik basket sendiri mungkin menjadi cabang olahraga yang unggulan gitu di Indonesia. Ya, pertama perlu saya sampaikan bahwa bola basket itu olahraga terpopuler kedua di Indonesia. Bahkan kalau dilihat dari sisi jumlah pertandingannya, ya cabang bola basket itu lebih banyak daripada cabang yang populer itu sepak bola. Jadi saya kira nggak salah kalau kita mendahulukan bola basket ya, karena dari sisi pemasalan, dari sisi cakupan kegiatannya itu sangat besar, jumlah kompetisinya sangat besar. Kedua, Perbasi memang berkeinginan untuk mereorientasikan kompetisi berbasis klub kepada kompetisi berbasis sekolah. Karena itu ada dua tujuannya. Satu, mahasiswa atau siswa itu berhasil di bola basket dan juga berhasil di akademik. Oke. Nah, bicara mengenai tim sendiri, Bung Ryan, ada berapa tim yang dilibatkan dalam ajang ini untuk tim basket sendiri? Oke. Kalau kita mengambil dari data dari season yang lalu, kita sudah ada sekitar 60 universitas yang tergabung di dalam Liba Manas. Dan tahun ini juga itu berharap kita mungkin nggak terlalu banyak expand dulu, karena kita baru benar-benar diciptakan. Jadi kita bekerja dengan apa yang sudah ada dan fokus pada operation supaya ke depannya kita bisa expand lebih siap. Gitu. Nah ke Pak Anggito lagi. Pak Anggito ini bicara mengenai tadi konsep acaranya sendiri student atlet begitu. Nah apakah ini salah satu persiapan yang dilakukan oleh PP Perbasi sendiri untuk menyiapkan bibit unggul? Tadi kita tahu Pak Erick Thohir sendiri mengatakan bahwa ini salah satu step-step yang akan dilakukan untuk meningkatkan perbasketan di Indonesia.
Tentu ya, kalau dihitung saja 60 universitas, kalikan 10 aja sudah Betul. 600 kan, itu putra. Dan kalau putri yang tahun lalu 45, kalikan 10 aja sudah 450. Itu talent pool yang luar Talent biasa. pool, betul sekali. Kalau NPL kan cuma 10, 12 ya, kalikan 10 sama 120. Iya. Sebetulnya kalau konsisten urutan jenjang demikian, sebetulnya NPL tidak perlu susah-susah mencari talent pool, Betul. karena sudah ada 600 orang Iya. siswa yang siap berkompetisi, tinggal cari aja 600, dari 600 itu ambil aja. Oke. Kan tidak seluruhnya. Untuk NPL juga demikian. Oke. Itu sih matematik yang simpel ya. Iya. Dan sekarang kita sudah membuat sinergi ya antara DPL, Libama atau Lima sekarang dan Libama. Ini urutan yang harus disinergikan seperti yang kita berikan contoh. Tahun lalu kita membuat aturan bahwa pemain NPL itu harus bermain di Libama dulu atau Lima sekarang. Oke. Dan kita berharap ini akan diteruskan minimal mereka 2 tahun bermain di Libama supaya siap masuk di NPL dan supaya tidak ketinggalan kuliahnya. Minimal 30 SKS itu mereka mengambil mata kuliah sambil bermain basket pada weekend dan indeks prestasinya bisa minimal 2. Oke. Wah, jadi ada ketentuan juga gitu Ya, ya. setelah itu baru mereka punya pilihan bagi mereka yang ingin bermain di Bama atau 5, 2 tahun lagi masih bisa, atau mereka kalau yang memang talent pool-nya sangat bagus bisa main di NPL. Tentu itu dipersilahkan, tapi kan mereka sudah bebas, Ya. tidak TO gitu. Oke, statusnya berarti Bung Rain masih harus mahasiswa begitu ya? Ya. Oke. Nah, bicara ini ada banyak sekali tim gitu ya. Berapa kota sih yang terlibat untuk apakah seluruh Indonesia atau beberapa kota besar saja? Saat ini dari yang season lalu kita ada 4 conference. Jadi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi Jakarta hanya di Banten waktu itu. ya, Jakarta Oke. Banten. ya. Jadi Pulau Jawa saja saat ini. Dan juga untuk season ini seperti yang tadi saya katakan, karena kita fokus untuk operation dan logistiknya juga agak sulit kalau misalnya kita keluar di tahun pertama. Jadi kita sedikit konservatif dalam sisi manajemen liga ini. Yeah. Kedepannya mungkin kita sudah punya plan sih, seperti nanti kita Sumatera mau masuk lagi, mungkin Kalimantan, Bali, NTT gitu. Sudah ada plannya. Oke, nah untuk bulan Oktober ini ya rencana akan digelar itu akan lebih dalam lagi mengenai pertandingannya sendiri akan digelar di Jakarta atau di beberapa kota, nanti akan dijawab langsung, tapi kita harus break dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ada Apa Berita Sport.